Perkenalkan, saya Ecep Bustanul Arifin. Izinkan saya untuk memaparkan opini tentang impian saya untuk Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk republik. Bisa kita sebut sebagai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, tentunya Indonesia mempunyai sebuah dasar negara. Biasa kita sebut sebagai Pancasila. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas yang kita jadikan sebagai acuan. Kita jadikan sebagai acuan untuk hidup bernegara, untuk hidup berbangsa. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara kita, harusnya tidak akan ada lagi kelaparan yang menimpa negeri ini. Tidak akan ada lagi orang yang susah masuk rumah sakit hanya karena tidak memiliki uang yang cukup. Kita ambil makna dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya apa? Maknanya adalah sila kelima itu setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan keadilan dan kemakmuran secara lahiriah ataupun batiniah, seperti itu. Berbicara mengenai kemakmuran, jika dilihat secara kasat mata, negara kita ini harusnya sudah menjadi salah satu negara terkaya dan termakmur di dunia bahkan. Alasannya apa? Alasannya adalah tambang emas kita punya, tambang batu bara kita punya, cadangan gas alam kita punya, hutan hujan tropis terbentang luas di negara kita, kekayaan bawah laut melimpah, gunung di kita banyak, tanah kita subur, dan masih banyak lagi kekayaan alam negara Indonesia yang belum dieksplor. Dengan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, aneh rasanya jika di Indonesia masih banyak orang yang merasakan kelaparan setiap harinya. Negara kita memang kaya akan sumber daya alam, namun Indonesia gagal dalam memanfaatkan hal tersebut. Yang terjadi adalah banyak dari hasil kekayaan alam dijual kepada perusahaan asing lewat jalur suap gitu kan, karena tergiur dengan uang banyak. Inilah penyebab terbesar dari masih banyaknya rakyat Indonesia yang miskin. Bahkan banyak dari mereka bekerja di perusahaan asing di negaranya sendiri. Lalu, apakah mereka yang melakukan suap harusnya dihukum? Tentu saja iya. Jika berbicara soal hukum, tentu kita tidak asing lagi. Kita akan familiar dengan istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu adalah istilah yang sering kali diungkapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia mengenai hukum yang ada di negara kita. Itulah gambaran hukum di Indonesia. Kenapa banyak orang yang menyimpulkan atau yang berpersepsi seperti itu? Pasalnya seringkali hukum lebih tegas ditegakkan kepada rakyat biasa daripada kepada para penjahat negara. Jika kita bernostalgia ke belakang, beberapa tahun lalu mungkin sebagian dari kita pernah mendengar tentang kasus Nenek Asyani. Dikutip dari bombastis.com, beliau diduga mencuri 7 batang kayu jati di lahan milik perhutani. Menurut sang nenek, kayu itu dulunya ditebang oleh almarhum sang suami yang kini sudah dijual. Namun, pihak perhutani tetap mengatakan bahwa itu adalah lahan milik perhutani. Nah, dikarenakan hal ini, pihak perhutani itu memberikan tuntutan
dan pengadilan itu memberikan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ini kurang sesuai jika dibandingkan dengan kasus mantan gubernur Banten, yaitu Ratu Atut Khosyah, yang mana dia melakukan korupsi alat kesehatan dan kasus suap sengketa pilkada Lebak, Banten, dan dia dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara. Dan itu dikutip dari newsdetik.com. Nah, sederhananya, bagaimana Indonesia akan terbebas dari korupsi dan suap kalau pelanggaran tidak diberikan hukuman yang setimpal? Jadi kalau si pelanggarnya tidak diberikan hukum yang setimpal, maka Indonesia tidak akan terbebas dari korupsi dan suap. Sederhananya seperti itu. Kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas terjadinya kasus-kasus seperti ini. Akan tetapi, perintahlah yang harus peduli dan memberikan keadilan yang sama tanpa membeda-bedakan golongan, itu kan, tanpa membeda-bedakan pangkat. Rakyat tidak meminta untuk menjadi kaya, tetapi setidaknya tidak ada rakyat yang miskin. Rakyat tidak meminta makanan lezat setiap hari, tetapi setidaknya tidak ada rakyat Indonesia yang merasakan kelaparan. Karena sudah jelas, negara kita ini negara yang kaya, negara yang subur. Tinggal kita belajar cara untuk mengolahnya. Tidak bermaksud untuk menghina siapapun, tidak bermaksud untuk memojokkan siapapun, tetapi ini hanyalah impian yang seharusnya ada di Indonesia, dan seharusnya ini adalah suatu impian yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.